Ini Medan Bung. Kejahatan terjadi karena adanya kekuasaan. Ada 3 kejahatan kita rangkum menjadi satu episode. Inilah dia. Ada pemerasan. Dugaan pemerasan diduga dilakukan oleh personil kepolisian dari Polda Sumut pada Kamis 7 Oktober lalu kepada beberapa pekerja pijat di Kota Pematang Siantar terkuak. Para pekerja pijat terapi mengaku diperas hingga 50 juta rupiah agar keluar dari sel Polda Sumut. Mereka berharap uang yang mereka serahkan bisa kembali sebab untuk memenuhi uang permintaan polisi itu, mereka terpaksa meminjam uang hingga menjual sapi di kampungnya. Ada pemerkosaan. Kasus pelecehan terhadap istri tersangka yang melibatkan anggota polisi Polsek Kutaling Baru menyedot perhatian banyak pihak. Selain menduda paksa, pelaku juga meminta korban menggugurkan kandungannya yang berusia 4 bulan. Namun saat ini korban diketahui sudah melahirkan, bahkan anaknya sempat dibawa ke pengadilan. Dan ada perdagangan narkoba. Sebanyak 11 anggota Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara ketahuan menjual sabu hasil penangkapan. Kasus ini terungkap setelah penemuan sebuah kapal kayu yang mengangkut sebanyak 76 bungkus narkoba jenis sabu pada bulan Mei lalu. Selain 11 oknum polisi tersebut, ada 3 gembong narkoba yang turut ditangkap terkait kasus ini. Semua kejahatan tersebut dilakukan oleh anggota Polri yang menjadi oknum penjahat yang berseragam Polri. Begitu rakusnya aparat penegak hukum kita. Digaji tapi masih mengingini yang lain. Digaji tapi berubah menjadi penjahat. Alih-alih ingin menegakkan hukum, mereka justru berkonspirasi. Jika sudah begitu, apakah kita masih mempercayai Polri? Tentu tidak, tapi kita dipaksa dengan segala ketakutan untuk bersuara dengan Undang-Undang Pasal Karet ITE. Apakah kita percaya bahwa Polri menjatuhi hukuman bagi oknum-oknumnya sebagai efek jerah? Bagaimanakah kita mempercayai itu? Bagaimana? Jika identitas oknum-oknumnya selalu disembunyikan, selalu dirahasiakan dengan berbagai inisial, dan tidak pernah ditampilkan mukanya, tidak pernah diekspos. Apakah kita percaya Polri? Dari 3 kejahatan tersebut, adakah yang benar-benar dijatuhi hukuman seberat-beratnya? Ya, perlu saya jelaskan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum Polda Sumut itu terkuak setelah para pekerja terapi yang ada di Javanese Pub Message itu bercerita kepada wartawan bahwa pada Kamis tanggal 7 Oktober 2021 yang lalu mereka digerebek oleh oknum dari para petugas kepolisian dari Polda Sumut. Nah, mereka merasa dijebak karena awalnya mereka yang hanya melayani pijat, kemudian diminta untuk melakukan hubungan seks gitu maksudnya. Kemudian setelah itu salah satu dari polisi yang meminta layanan hubungan seks itu kemudian mengeluarkan HP dan memvideo. Kemudian berlanjut dari situ datang beberapa temannya, kemudian menggerebek dan membawa para pekerja terapi ke Medan dan membawa mereka ke unit ruang renakta. Diketahui sebanyak 6 oknum personel Polsek Kutaling Baru menjalani sidang kode etik di Polrestabes Medan pada Kamis 11 November 2021. 6 oknum polisi tersebut yaitu Aibtu Desvi Rahmanda, Aibda Suheri Danwin Berutu, dan Aibda Heri Kurnia Riyadi. 3 orang lainnya lagi yaitu Aibtu Hawa Guru Singa, Aibda Sahri Pohan, dan Bribka Rahmat Hidayat Lubis. Dikutip dari tribunmedan.com, 6 oknum personel Polsek Kutaling Baru disidang lantaran diduga melakukan pelanggaran saat melakukan penggerebekan kasus narkoba. Dalam persidangan tersebut dihadirkan pula istri tahanan yang menjadi korban pemerasan dan ruda paksa yang diduga dilakukan oleh oknum polisi tersebut. Dikutip dari tribunmedan.com, 11 oknum polisi dari tingkat bintara hingga perwira itu kini telah ditahan oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari Tanjung Balai Asahan atau TBA. Mereka ditahan di lapas kelas 2B Tanjung Balai di Pulau Simardan. Kasih Intelijen Kejari TBA, Dedi Saragi, dalam keterangannya pada Jumat 1 Oktober mengungkapkan 11 oknum polisi itu berasal dari Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai dan Polairut. Apapun itu beritanya kami tidak percaya. Pesan moral buat Sigit. Git, dengerin Git. Semua kejahatan terjadi karena adanya kekuasaan. Paham maksudnya Git? Pemerasan, pemerkosaan, dan perdagangan narkoba. Ya, para pekerja terapi
awalnya mengaku diperas 100 juta, kemudian 75 juta, dan terus hingga mencapai 50 juta. Kemudian para pekerja terapi kemudian menjual lembu untuk memenuhi permintaan dari oknum terduga personil polisi dari Polda. Nah, Kapolda sendiri masih mengaku masih menelusuri dari informasi yang disampaikan oleh para pekerja terapi. Kemudian Kabid Humas Polda Sumut, Hadi Wahyudi, menyampaikan bahwasanya mereka benar telah melakukan penyelidikan hari itu di Siantar. Namun untuk dugaan pemerasan sendiri yang kemudian menyebut ada angka 50 juta dan sebagainya itu masih ditindaklanjuti. Demikian, Firda. Kemudian bagaimana saat ini situasi terkini di tempat pijat di Siantar sendiri pasca adanya berita tersebut? Nah, pasca pemberitaan itu malam tadi beberapa unsur kepolisian datang menemui pengelola dan beberapa pekerja terapi, beberapa diskusi tertutup kemudian dilakukan oleh kedua belah pihak. Kemudian para pekerja terapi juga dibawa ke Polda Sumut untuk memberikan keterangan. Nah, untuk hari ini, siang ini di belakang saya di mana lokasi pijat itu berdiri terlihat tutup, kosong ya, karena tidak ada aktivitas seperti biasa. Dari yang biasa kita lihat di Javanese Massage ini ada aktivitas pijat, namun di belakang saya bisa kita lihat ini masih sepi. Demikian, Firda. Alija, lantas bagaimana terkait adanya oknum dari pihak kepolisian sendiri yang ikut dalam dugaan pemerasan tersebut? Apakah sudah ada informasi terkait kapan diperiksa begitu? Untuk diperiksa sendiri kita belum mendapat informasi, namun Kabid Humas tadi menyampaikan ke beberapa media membantah bahwasanya ada pemerasan. Namun mereka mengakui bahwa pada hari yang tersebut, hari Kamis 7 Oktober itu mereka melakukan penyelidikan spa di Siantar. Seperti itu, Firda. Kita juga masih menunggu di sini untuk informasi dan perkembangan lebih lanjut atas peristiwa ini. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan, Alija, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Alija juga sudah menghimpun keterangan dari seorang korban bernama Mawar, dan berikut liputannya untuk Anda. Tapi langsung naik ke atas. Inilah kerja dia di situ kan, disorotnya Disorot gimana maksudnya, Kak? di kamera. Oh, di kamera. Oh, gitu, sambil naik ke atas. Langsung pakai kamera sampai ke atas dia gitu. Terus di sini aku pun mau telepon, loh ya tunggulah Bang, kalau Raja aku telepon Toke dulu. Enggak, HP langsung ambil. Langsung disimpan semua ke tas dia, HP, semua HP, enggak ada pegang HP. Udahlah kami diam. Ikut ke Polda Medan gitu. Mereka 5 orang mengatasnamakan siapa? Polda Medan. Polda. Tapi nama-namanya kami nggak tahu lah gitu kan. Oke, loh. Kami di atas dasar apa Bang? Kami kan nggak apa-apa, nggak ngapain di sini. Karena kami cuma duduk aja. Ikut jelaskan di sana gitu aja. Udah. Itu diajaknya aku ke kantor, suruh damai pertama 100 juta. Kalau 100 juta kami nggak punya uang lah Bang. 75. Apalagi 75, kami kerja kayak gini tuh Bang karena apa? Cari uang untuk makan anak-anak kami kan gitu. Udah sekarang 50, jadi satu orang 10. Keluar aku telepon sama Toke. Itulah. Terus Kak, keluar setelah besoknya? Iya. Oh, setelah memberi uang itu ya? Setelah membeli uang itu 50 juta, keluarlah kami. Atas dasar pelanggaran apa yang disebutkan dia sehingga Kakak dibawa? Katanya kita di sini prostitusi online apa gitu. Cuman kan nggak terbukti apa-apa kami di sini Bang. Cuman duduk aja kami, nggak terbukti pun kami ngapa-ngapain lah. Ibaratnya kalau sabu-sabu pasti ada kan, sabunya buktinya ada. Yeah. Kami nggak ada bukti apa-apa. Makanya kamu pun kok bisa sampai sini gitu. Korban berinisial MU hadir mengenakan sarung Korban berinisial MU hadir mengenakan sarung dan hijab berwarna abu-abu. Ia tampak berjalan tertatih-tatih karena baru 10 hari melahirkan. Saat itu ia didampingi keluarga dan kuasa hukumnya. Anak yang baru dilahirkannya juga turut dibawa ke persidangan. Peristiwa ruda paksa itu terjadi di dalam kamar hotel saat Bribka Rahmat diduga nyabu sambil mencabuli MU pada 23 Mei 2021 lalu. Dari pengakuan MU, saat itu Bribka Rahmat memintanya agar menggugurkan kandungannya yang berusia 4 bulan. Bahkan Rahmat juga mengatakan siap memberikan makan setiap harinya jika MU mau menikah dengannya. Lantaran tak terima sang suami dijelek-jelekan, ia pun meminta agar segera keluar dari hotel.
Tak hanya disuruh menggugurkan kandungan, MU juga diminta uang sebesar 30 juta sebagai uang tebusan suaminya. Ia berencana untuk mengubah berita acara pemeriksaan atau BAP yang kemungkinan akan dipisahkan berkas antara suaminya dan temannya berinisial AS. MU pun menolak lantaran dirinya tak memiliki uang sebanyak itu. Menurut Dedi, penyerahan tersangka dan barang bukti telah usai dan dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke PN Tanjung Balai. Dedi mengatakan dalam kasus ini total ada 14 tersangka, 3 lainnya yakni gembong narkoba. Terbongkarnya kasus ini berawal dari temuan satu unit kapal kayu yang mengangkut 76 bungkus narkoba jenis sabu. Para tersangka dengan perannya masing-masing kemudian memindahkan sejumlah barang bukti untuk disimpan. Sabu yang telah disimpan itu kemudian dijual dengan harga ratusan juta rupiah. Para tersangka pun hanya melaporkan sebanyak 57 kg sabu dari 76 kg sabu yang ditemukan kepada Kasat Polair Tanjung Balai. Saat ini para tersangka disangkakan dengan pasal terkait narkotika. Semua kejahatan tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum yang disebut oknum Polri. Polri seharusnya menjadi aparat penegak hukum. Ya, diulang-ulang terus sedikit. Tapi karena adanya kekuasaan membuat mereka memilih untuk menjadi oknum, memilih menjadi penjahat. Mereka oknum-oknum selalu beranggapan bahwa Polri tidak akan mau mengungkap aib oknum-oknumnya selama masih adanya setoran. Selama masih ada setoran, kita bisa menduga bahwa kepolisian tidak akan mau mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknumnya. Percayalah, kejahatan yang sungguh luar binasa, jauh di luar nalar kita sebagai manusia normal. Tapi bagi yang memiliki kekuasaan, hal tersebut adalah suatu yang lumrah. Lumrah karena adanya kekuasaan. Jadi bisa dibilang kejahatan itu adalah hak dari penguasa. Bahasa simpelnya gitu, bro. Himbauan kepada masyarakat, tolong jangan ditiru. Kejahatan tersebut sangat tidak pantas untuk ditiru. Hanya oknum-oknum Polri yang pantas melakukan kejahatan tersebut. Tapi jika kita tertarik untuk menjadi penjahat, silakan gabung ke institusi ... Menurut lu ngeri nggak Git kejahatan yang dilakukan oleh anak buah lu ini, Git? Ngeri nggak, Git? Si Git. Jadi sangat tepat untuk menjadi penjahat selagi memiliki kekuasaan. Begitulah ilustrasi sederhananya. Kami yakin kejahatan tersebut bukan yang pertama dan bukan juga yang terakhir kalinya. Yang pasti kejahatan terjadi karena adanya kekuasaan. Dan kejahatan tersebut akan terjadi terus-menerus secara simultan. Layaknya mata rantai kejahatan. Kenapa terjadi secara simultan? Kenapa? Karena adanya kekuasaan. Salam presisi.